Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita mulai pembelajaran kita pendidikan agama Islam dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas materi menjadikan setan sebagai musuh. Nah, di sini kita akan membahas 5 hal. Yang pertama, pengertian setan. Yang kedua, setan musuh manusia. Cara setan menjerumuskan manusia. Akibat mengikuti setan. Dan yang terakhir, membentengi diri dari setan. Yang pertama, pengertian setan. Setan merupakan salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada dasarnya diciptakan untuk mengabdi kepada Allah sebagaimana kita diciptakan untuk beribadah. Hal ini karena setan berasal dari golongan jin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku, kata Allah dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Setan sebagai musuh. Setan sebagai musuh, kita mengenal sejarah godaan setan kepada manusia bermula dari interaksi antara Adam dan Hawa dengan iblis. Adam dan Hawa adalah golongan manusia, iblis adalah golongan jin. Hal ini juga terdapat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 50. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunan sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Artinya dalam Quran surah Al-Kahfi ini telah kita sadari sejarah bahwa ketika Nabi Adam diciptakan dan ditunjukkan kepada malaikat, jin, dan setan, iblis, semuanya bersujud kecuali golongan iblis. Iblis ini adalah golongan dari para jin. Kemudian di sini Allah telah menerangkan bahwa mereka adalah musuh bagi kita dan amat buruklah kita jika menjadikan iblis sebagai Tuhan kita. Lalu, setan sebagai musuh juga terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah. Mereka adalah musuh yang nyata bagi kita. Lalu, cara setan menjerumuskan manusia, yang pertama menghiasi kebatilan. Yang kedua, menjadikan kita lalai dan berlebihan, merintangi amal dan menganjurkan menangguhkannya atau kita mengerjakannya nanti, dan nanti. Memberikan janji-janji dan membangkitkan angan-angan. Berpura-pura menasehati, bertahap dalam menyesatkan, memunculkan rasa takut dan keraguan untuk melakukan kebaikan dan amal kebaikan atau kebajikan, serta melakukan amal ibadah, kemudian masuk di hati dan menuruti kesenangan hati kita. Akibat mengikuti setan dijelaskan dalam Quran surah Fatir ayat 6, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Disinilah akibat mengikuti setan, kita akan terperangkap dan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.
lalu membentengi diri dari setan. Hal ini dijelaskan atau larangan mengikuti langkah-langkah setan terdapat dalam Quran Surah Nur ayat 21. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Membentengi diri dari setan ini akan Ustazah paparkan dalam 10 hal. Yang pertama, pintu setan menggoda manusia dan cara melawannya bagaimana. Yang pertama, dari sikap tamak dan berprasangka buruk, cara melawannya adalah dengan qanaah dan percaya. Cinta kehidupan dunia dan angan-angan, cara melawannya adalah takut akan kematian yang datang tiba-tiba. Lalu, suka santai dan mencari kesenangan kita lawan dengan yakin bahwa kenikmatan akan sirna. Ujub dan sifat membanggakan diri kita cari atau kita cara melawannya adalah dengan yakin akan anugerah Allah dan takut menerima akibat yang buruk. Kemudian pintu setan menggoda yang kelima adalah dengan menganggap rendah dan tidak menghormati orang lain. Kita cara melawannya adalah mengenali hak dan kehormatan orang lain. Lalu ketika setan menghasut kita dengan hasad dan dengki, kita lawan dengan qanaah dan ridho dengan takdir Allah. Dengan ria kita balas atau kita cara melawannya adalah dengan ikhlas setiap beramal. Kikir, kita melawannya dengan yakin semua yang ada pada manusia ini akan hilang dan yang ada di sisi Allah akan kekal abadi. Ketika setan menggoda kita dengan sikap yang sombong, kita lawan dengan sikap rendah hati dan tawadu. Dan ketika setan menggoda kita dengan tamak dengan dunia, maka kita melawannya dengan sifat zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia. Cara lainnya adalah kita membentengi diri dari setan. Yang pertama, banyak mengingat Allah atau berzikir ketika memulai pekerjaan, atau membiasakan dengan memulai pekerjaan dengan bismillah dan menyelesaikannya dengan alhamdulillah. Kemudian menghindari diri dari kekenyangan sekalipun dari makanan halal sesuai Quran Surah Al-A'raf ayat 31 yang melarang kita untuk berlebih-lebihan. Kemudian membaca Al-Quran, zikir kepada Allah dan memperbanyak istighfar, astaghfirullahaladzim. Kemudian tidak tergesa-gesa dan berhati-hati dalam melakukan segala urusan. Tugas kalian adalah yang pertama, tuliskan apa yang dimaksud dengan setan. Yang kedua, tuliskan dalil Al-Quran setan sebagai musuh manusia beserta artinya. Pilih salah satu saja dari beberapa dalil yang sudah dipaparkan atau dalil lain yang kalian dapatkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, tuliskan 5 pintu setan dari 10 pintu setan yang sudah Ustazah paparkan ketika menggoda manusia dan cara melawannya. Sekian dari Ustazah, itulah materi kita hari ini. Silahkan kerjakan tugasnya di buku tulis kalian. Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.